Kemudian hal inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural Islam urwatan urwa idza nasya fil Islam man lam ya'riful jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, hanya akan terbukanya buhul Islam itu, simpul itu akan melonggar dan longgar demi longgar semi sedikit apabila di tengah-tengah Islam ini tumbuh orang-orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Tidak mengetahui jahiliyah maksudnya dari tidak mengetahui sisi-sisi bahayanya, tidak mengetahui efek-efek buruknya, tidak mengetahui sikap-sikap perbuatan orang jahiliyah, sehingga dia meniru dan melaksanakan. Nah, ini yang diingatkan oleh Umar Khattab, bahwa penting juga mengenal yang salah bukan untuk diikuti, tapi untuk diwaspadai. Ya, untuk diwaspadai. Sebenarnya ketika ada program untuk menangkal remaja kita dari paham teroris atau dari obat terlarang, perlu kita gambarkan bagaimana efek-efek buruk yang dibawa oleh mereka, cara mereka dalam mempengaruhi, dijelaskan masyarakat, ya itu diterangkan, dipahamkan. Demi untuk apa? Terhindar masyarakat dari bahaya-bahaya yang seperti itu. Nah, demikian pula banyak hal-hal bentuk-bentuk kesyirikan dijelaskan agar umat menghindarinya. Bentuk-bentuk kemunafikan dijelaskan agar umat menghindarinya. Nah, bahayanya adalah akan terbukanya buhul atau simpul Islam sedikit demi sedikit menjadi longgar, lama-lama sudah terlepas apabila generasi yang hidup di tengah Islam ini, generasi yang tidak mengerti hal-hal yang membahayakan, tidak mengerti hal-hal yang merupakan sifat-sifat jahiliyah, perbuatan jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Dan akhirnya mereka anggap itu suatu hal yang biasa, bahkan mungkin lebih dianggap sebagai hal yang ngetren, dianggap sebagai model hidup modern. Ya, ini yang musibah besar. Sekarang ini dianggap ngetren itu adalah orang-orang yang olok-olok ajaran agama, ya kan? Nauzubillah. Baik. Ini di antara hal yang efek yang penyebab ya utama orang tergelincir dari akidah yang benar itu adalah tidak mempelajarinya. Ya. Kalau kita lihat mana lebih besar perhatian orang sekarang untuk belajar cara berusaha mendapatkan uang daripada belajar akidah. Demikian pula orang tua sekarang mana lebih perhatian mereka untuk mengajar anak mereka tentang matematika, cara membaca dan menulis daripada mengajarkan akidah. Silakan jawab oleh setiap pribadi yang mungkin ya saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak terkena di dalam sisi ini. Ya, mana antusias kita mengajar anak kita cara berhitung, cara membaca, ya, daripada mempelajari akidah. Mana lebih besar perhatian kita? Baik. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan orang tergelincir dari akidah yang benar. Kalau tadi kan tidak mempelajari akidah yang benar itu. Di samping itu tidak pula mengetahui akidah yang salah. Ya, ini sudah double jadinya. Kalau nggak tahu yang benar, bagaimana dia akan mengikuti yang kebenaran? Kalau tidak tahu yang salah, bagaimana dia akan menghindari? Tentu akan diikuti oleh dia. Nah, yang kedua adalah ta'assub lima alai ala aba wal ajdad. Fanatik dengan apa warisan-warisan nenek moyang. Nah, ini hujah setiap umat. Setiap umat ketika disampaikan ajaran Allah, wahyu Allah, para rasul mengajak umat mereka, selalu mereka akan berhujah dengan warisan nenek moyang. Dan hari ini di negara kita banyak seperti itu. Ya, para pembela-pembela budaya sekarang mereka mengatakan, "Oh, ini budaya kita harus dipertahankan." Walaupun itu merupakan budaya yang merupakan kesyirikan. Ya, berbau kesyirikan, budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu mereka pertahankan. Mereka puja-puja. Ya, dan mereka promosikan. Nah, ini alasan-alasan sebagai mempetakan budaya. Nah, hari ini ada kelompok yang sengaja ingin menghidupkan budaya-budaya yang berbau mistis, kesyirikan itu. Ya. Yaitu fanatik terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang. Kita maksud di sini fanatik ini terhadap hal yang bertentangan dengan Islam ya. Oleh sebab itu kami pernah membahas dalam sebuah tulisan, kalau nggak salah ya, budaya dalam tinjauan akidah Islamiyah. Kalau nggak salah bisa dilihat dalam jurnal yang kami tulis, ya bisa dicari nanti, yaitu budaya dalam tinjauan akidah Islamiyah. Itu apa maksudnya budaya ya yang dilarang oleh Islam, yang ditolak oleh Islam, itu kita jelaskan. Yang dimaksud budaya-budaya yang menyelisih ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran agama Islam, itu yang dimaksud. Bukan setiap budaya. Ya. Kemudian ada budaya-budaya yang
diterima oleh Islam, walaupun tidak ada dasar petunjuknya, karena khususnya hal-hal yang sifatnya muamalah, pakaian, alat tempat minum, ya tidak perlu persis seperti yang ada di Nabi, tidak mesti demikian maksudnya. Karena hari ini ada orang sudah sangat begitu tidak menerimanya, dinasihati perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Mereka menyebut hal-hal yang tidak berkenaan dengan agama sebagai bentuk bid'ah. Dulu Rasulullah tidak pernah naik pesawat, tidak pernah memakai mikrofon berdakwah. Itu bid'ah sekarang tuh. Nah, ini dia tidak paham istilah bid'ah bagi dalam agama itu apa. Ya, bentuk hal yang dilarang dalam agama itu apa bentuknya. Ya. Nah, ini karena dia saking tidak terkenali oleh dia sehingga dia tidak memahami kaidah ulama. Bid'ah yang dimaksud ulama itu bid'ah yang bagaimana? Bid'ah dalam ajaran agama. Ya, adapun masalah pakai sandal, sepatu, mikrofon, HP, segala macam, baju, ya. Baju pun tidak ada ketentuan bentuk Islam, yang penting memenuhi syarat, tidak tipis, ya, memperlihatkan aurat, ya, tidak menyerupai baju kekhususan bagi orang-orang yang di luar Islam dan seterusnya. Maksudnya baju kebesaran agama, ya. Namun di dalam kehidupannya ada yang bersyarikat antara laki dan perempuan, sandal jepit antara muslim dan kafir, sandal jepit, baju, dan segala macam. Ada hal-hal yang mustarak. Nah, ini oleh sebab itu dikembalikan kepada pemahaman yang benar tentang masalah ini. Nah, ada orang yang fanatik kepada peninggalan nenek moyangnya, wa tamasuk bi wa in kana batilan. Nah, dan berpegang teguh sekalipun itu batil secara agama. Ya. Yang dimaksud di sini secara agama. Wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan, menyelisih, meninggalkan apa yang menyelisih dari budaya itu sekalipun itu benar. Sebagaimana jawaban mereka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna wa la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u, kami hanya mau mengikuti ma alfaina 'alaihi aba'ana, apa yang telah kami dapati atasnya nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'um, sekalipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, tidak punya memikirkan sesuatu, ya, la yaqiluna syai'an, tidak paham sesuatu, wa la yahtadun, tidak pula mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini ada berapa ayat menjelaskan hal ini. Ya, dalam Al-Quran Karim, Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Karim tentang penjelasan hal ini. Seperti umpamanya dalam surat yang lain, surat Al-Maidah ayat 104 juga Allah sebutkan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah ikuti apa yang telah diturunkan Allah dan ikutilah Rasul, ya. Marilah ikuti apa yang diturunkan Allah dan ikuti Rasul. Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya cukup mengikuti apa yang telah kami dapati atas nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Nah, ini menunjukkan alasan-alasan orang-orang musyrikin dahulu ketika menolak, atau orang kafirin, orang-orang kufar menolak ajaran para rasul adalah dengan berhujah dengan peninggalan nenek moyang mereka. Bahkan mereka jika membuat hal yang keji, mereka katakan itu adalah budaya nenek moyang mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahasyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Jika mereka melakukan perbuatan keji, mereka katakan ini adalah budaya yang telah kami dapati atas nenek moyang kami. Berhujah dalam berbuat perbuatan yang keji itu atas budaya nenek moyangnya. Kemudian juga perkataan pengikut Fir'aun kepada Nabi Musa, ya, saat Nabi Musa dan Harun mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dalam surat Yunus ayat 78, Allah sebutkan mereka berkata, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, apakah engkau ingin memalingkan kami dari apa yang telah kami dapati atas nenek bapak nenek moyang kami? Nah, ini menunjukkan bahwa mereka selalu berhujah dengan apa yang mereka warisi nenek moyang mereka. Dan ketika Nabi Ibrahim pemanya berdoa kepada kaumnya, ya, apa alasan mereka masih menyembah patung-patung tidak memberi manfaat dan mudarat kepada mereka? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami adalah penyembah bagi itu. Bukti nenek moyang yang menyembah patung tersebut. Dalam ayat lain,
Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati nenek moyang tapi mereka menjawab, tetapi kami mendapati nenek moyang kami demikian mereka lakukan, sekedar mengikuti nenek moyangnya. Ini fanatik ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan surat Luqman ayat 21. Wa idza qila hum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang turunkan Allah. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang turunkan Allah, qalu bal nattabi ma wajadna 'alai aba'ana. Mereka malah menjawab kami hanya ikuti apa yang telah kami dapati atas nenek moyang kami. Dan berulang-ulang Allah sebutkan di situ. Ya. Dan juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 Allah sebutkan. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Tapi mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami di atas kebiasaan ini dan kami hanya mengikuti budaya mereka saja. Ya, kami menjalankan hal ini petunjuk dari asar ya, mengikuti nenek moyang kami. Demikian juga firman Allah SWT surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin. Kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin. Demikian pula kata Allah SWT, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang nabi pun di suatu negeri min nadhirin, ya, tidak seorang rasul pun kami kirim sebelum engkau dari suatu negeri untuk memberi peringatan illa qalu mutrafuha. Illa qala mutrafuha, kecuali penduduknya menjawab inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata mereka, kami telah mendapati nenek moyang kami melakukan budaya-budaya seperti ini, kami hanya mengikuti budaya-budaya mereka saja. Ya, kami hanya mencontoh budaya-budaya mereka saja. Nah, itulah gambaran sekilas yang Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang hujah orang-orang yang fanatik terhadap budaya nenek moyang. Dan hari ini kita diobok-obok oleh orang-orang Barat, orang-orang kafir agar kita hidupkan budaya-budaya kita itu. Lalu mereka berjanji akan berwisata ke negeri kita, kan gitu. Padahal mereka maju. Apakah karena pertahanan budaya mereka? Tidak, mereka tidak maju bukan karena kan sekarang orang hujahnya untuk maju secara ekonomi, politik, segala macam. Kita harus hidupkan budaya-budaya kita lagi. Ya, kita disuruh untuk kembali dengan cara tidak berpakaian lagi, kan gitu. Hidup seperti dengan bambu, dengan kayu, dengan batu, begitu. Itu tidak. Ya, nah inilah bentuk ketika mereka diajak kepada kebenaran, akidah yang benar. Mereka tolak dengan budaya-budaya nenek moyang mereka. Berikutnya, ya, yang ketiga di antara penyebab orang melenceng dari akidah yang benar adalah at-taqlidul a'ma. Fanatik buta. Kalau tadi ta'assub fanatik, ini taklid ya. Mengikut fanatik juga ya, taklid dan a'ma ta'assub ini kalau ta'assub fanatik ya. Kalau ta'assub mungkin fanatik artinya apa? Taklid ini adalah mengikuti taklidul a'ma. Mengikuti yaitu tanpa memperdulikan hujahnya, ya, atau dalam bahasa kita mungkin sebut fanatik buta, mengambil pendapat orang dalam masalah akidah, ya, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui dasarnya, ya, mengambil pendapat mengetahui dasarnya. Maka hari-hari ini pengakuan dari salah seorang orang-orang yang biasa mengajak kepada bid'ah mengatakan, hari ini sudah berat berdakwah. Kenapa? Karena sekarang banyak orang bertanya dalil. Nah, mereka takut mengungkapkan dalil. Karena kalau dengan dalil akan terlihat pembahasan-pembahasan itu yang disampaikan valid atau tidaknya. Ya. Maka salah satu penyebab melenceng orang dari akidah ini adalah mengikuti pendapat-pendapat yang tanpa ada dalilnya. Atau tidak mengetahui tentang kesahihan dalilnya. Jadi sekarang ini bukan hanya sekadar ada dalil, tapi perlu juga tahu bagaimana pemahaman dalil itu. Karena banyak juga dalam pembahasan tulisan maupun ceramah-ceramah kita lihat, dalilnya benar, masalah yang disampaikan benar, tapi antara dalil dengan tidak connect dengan masalah yang dibacakan. Kadang-kadang ada pembahasan dalilnya fiwadin, kata orang, di tujuannya kemana, masalah di mana, dia membahas masalah di mana. Tidak ketemu pendalilannya. Ya. Kemudian, ya, ini diantara penyebab orang tadi tersesat dari akidah yang benar adalah fanatik yang buta, menerima pendapat tanpa mengetahui dasarnya, kesahihannya, dan seterusnya. Sebenarnya kebanyakan dari firqah-firqah yang menyelisihi ya, akidah yang benar, dari Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ya. Seperti mereka, qalladu man qablahum, mereka mengikuti orang-orang sebelum mereka dari pendapat-pendapat yang menyimpang, ya, maka fadallu wan harafu anil i'tiqadis sahih, sehingga mereka tersesat, tergelincir dari akidah yang benar.
Penyebab yang keempat adalah al-ghulu. Nah, al-ghulu ini banyak, al-ghulu fis sholihin di antaranya, yaitu ekstrim, berlebih-lebihan dalam memuliakan para aulia dan orang soleh. Maksudnya berlebihan di sisi apa? Karena banyak ayat menjelaskan juga bahwa sebab orang Bani Israel tergelincir dari akidah mereka adalah karena gulu juga. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Ya, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Nah, inilah sikap yang ekstrim. Nah, sumber terjadinya paham radikal ataupun teroris itu masuknya dari gulu ini. Pembahasan yang berlebihan dalam masalah satu sisi dan tidak menggabungkan dengan sisi-sisi yang lain dari bagian pembahasan agama ini. Nah, berlebih-lebihan dalam agama inilah yang sangat harus diwaspadai. Baik dalam ibadah maupun dalam akidah. Nah, dalam ibadah contohnya ketika ada 3 orang sahabat datang kepada istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah mendengar bagaimana ibadah Rasulullah SAW, mereka melihat begitu jauhnya mereka dari ibadah Rasulullah SAW. Akhirnya salah seorang mereka mengatakan, ini asumu al-iftir, saya berpuasa tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan, aku mulai wala arkut, saya terus qiyamul lail, tidak pernah tidur. Yang lain menyebutkan wala atazawwajun nisa, yang lain mengatakan saya enggak mau nikah karena akan mengganggu saya dalam beribadah kepada Allah. Apa tanggapan Rasulullah? Padahal kalau di dalam kamus bid'ah hasanah, ini masuk bid'ah hasanah ini. Apa salahnya orang tidak mau menikah kok? Dia ingin beribadah saja. Tapi tak kalah diiringi dengan keyakinan bahwa itu satu hal yang disyariatkan oleh dia dan keutamaan dia, dilihat suatu ibadah bagi dia adalah meninggalkan menikah tadi agar fokus beribadah. Itu dimarahi oleh Rasulullah SAW, orang yang tiga orang ini. Antum taqulun kadza, ya, kalian benar mengatakan demikian? Ya, paman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah SAW. Orang yang enggan dari sunnahku sungguh tidak masuk golonganku. Bahkan Rasul menyebutkan, ini asumu uftir, saya puasa suja berbuka. Adakah yang lebih takwa daripada Rasulullah SAW? Ya, tidak ada yang lebih sempurna Rasulullah SAW juga berbuka, berpuasa dan berbuka. Kemudian wa aku mulai arkut, saya qiyamul lail juga tidur. Wa tazawwajun nisa, bahkan saya juga menikah. Jadi iktida ini yang penting. Nah, ini sifat gulu ini di sini nih. Gulu ini masuknya ke sana. Ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas yang asalnya disyariatkan tapi melampaui batas. Mencintai orang soleh, para wali, iya, bagaimana pola mencintai mereka? Bukan dengan cara beristighosa di kuburan mereka, bukan cara meminta-minta kepada mereka di kuburan mereka, ya, menyembelih dan segala macamnya, tapi dengan cara mengikuti ilmu, amal ibadah yang mereka contohkan. Dan itu di antara pola mencintai orang soleh. Ya, mendoakan mereka, bukan meminta kepada mereka setelah mereka wafat, ya. Yaitu meninggikan kedudukan mereka di atas tempat yang tidak selayaknya, ya. Rafu'un fawqa manzilatihim, mengangkat mereka melebihi kedudukan mereka. Bihaitsu, di antaranya ya'taqid fin, meyakini bahwa pada mereka itu, meyakini para orang soleh, para wali itu sesuatu yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Min jalbin naf'i, memberikan manfaat, wa daf'i dharri, menghindarkan mudarat, dan menjadikan mereka sebagai perantara antara Allah dan hambanya. Ya, menjadikan mereka perantara untuk meminta kepada Allah, wahai wali, tolong sampaikan pesan saya, tolong mohonkan doa saya, ya. Dalam fi qada'il hawais, dalam meminta kebutuhan-kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, meminta kepada orang-orang saleh di kuburan mereka. Dalam meminta agar doa mereka terkabul dengan memberikan sembelihan, bernazar untuk mereka, menyeru mereka berdoa kepada mereka, beristighosa dengan mereka. Wa talabul madad, meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi dari sebagian sebelumnya, ya, sebagaimana yang terjadi sebelum pada kaum Nabi Nuh, yang mereka dalam perlakuan mereka pada mereka terhadap orang-orang saleh mereka, ketika Allah menjelaskan haitsu qalu, ketika mereka berkata, jangan la tazurunna alihatakum, jangan kalian pernah berhenti, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, ya, dan kalian berhenti atau meninggal dari menyembah tuhan-tuhan kalian, ya. Wal tadzaruna waddan, ini nama-nama orang soleh sebenarnya disebutkan Ibnu Abbas yang diwakilkan Imam Bukhari. Jangan kalian tinggalkan dari menyembah Wad, Tuhan Wad, wala suwa, wa yaghutha wa yauqa wa nasra. Ini jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian itu. Nah, wa kama huwa hasil min ubadil qubur al-yaum, sebagian orang-orang yang dalam menyembah kubur hari ini datang ke kuburan meminta kebutuhannya, ya, di banyak kota, di banyak negeri, ya. Tujuan ziarah kubur telah menyelisih apa yang disebutkan tujuannya oleh Rasulullah SAW. Tujuan ziarah kubur itu
untuk mengingatkan seorang pada akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fadhuruha fa innaha tudzakirumul akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena saat mereka ziarah kubur, ya masih terbawa kebiasaan-kebiasaan budaya orang kafir Quraisy dalam ziarah kubur, yaitu bertighosa, bertawasul, meminta-minta dengan orang dalam kubur tersebut. Ya, nah setelah Rasulullah SAW menanamkan akidah, Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu baru membolehkan. Tapi tujuannya, kata Rasulullah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap hari akhirat, tentang kematian. Tujuan kedua apa? Adalah untuk mendoakan, bukan berdoa kepada orang itu, tapi mendoakan dia. Berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Ya, maka diajarkan ketika ziarah kubur itu mendoakan orang dalam kubur itu. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin muslimin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah nas'al lana wa lakumul afiyah. Nah, itu doa ziarah kubur. Sebatas di situ saja yang diajarkan Rasulullah, tidak berlebihan, ya, tidak pula membaca Al-Qur'an yang berlebihan di kuburan, segala macamnya. Kalau seandainya hal itu baik, pastilah Rasulullah akan ajarkan. Jadi tidak baik menurut kita, tapi baik menurut sunnah Rasulullah SAW, itu yang perlu katakan. Lihat tadi 3 orang sahabat tadi tujuannya baik. Dia tidak mau menikah, tidak mau tidur, tidak mau berbuka, tetap ingin beribadah, ya. Tapi hal itu tidak dianggap suatu bid'ah hasanah, itu bid'ah dhalalah, karena dia adalah mengisi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, ya, di antara sebab orang tergelincir dari akidah yang benar itu adalah al-ghuflatu an tadabur ayatil kauniyah wa ayatil qur'aniyah, yaitu lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah dan ayat-ayat Allah ya Qur'aniyah, ayat-ayat Quran, ayat masmu'ah wa ayat matluah, itu ayat al-mashhudah wa ayat matluah. Ayat Allah di banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini yang membuat kita tunduk atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ayat-ayat yang terjadi pada azab Allah terhadap umat-umat yang berlalu yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Mungkin demikian juga tanda-tanda kebesaran Allah terdapat pada alam raya ini. Ya, sanuriu ayatina fil afaqi api anfusikum afala tubsirun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu, pertukaran siang dan malam, ya. Pertukaran malam dan siang. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang mau memikirkan. Ya. Saat kami akan perlihatkan ayat mereka fil afaqi, di ruang angkasa, kata Allah, di jagat raya ini. Dan di diri kalian apakah tidak perhatikan bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Banyak tadi kebesaran Allah terlihat. Tidak jauh pada diri kita saja, betapa banyak kekuasaan Allah yang luar biasa pada diri kita jika kita merenung, memikirkan. Ya, terlihat bagaimana ada bagian dari tubuh kita ini yang tumbuh namun sampai pada batas tertentu. Ya. Ada bagian di tubuh kita ini yang disyaratkan untuk dipotong, sebagaimana rambut kita panjang dipotong, kuku kita dipotong. Tapi ada bagian yang tidak pernah bertambah lagi kalau sampai batasnya, gigi kita. Gigi kalau sudah sampai batas tingginya, ya normal sampai di situ. Tidak pernah gigi terus naik yang di atas turun ke bawah. Kalau seandainya ada pangkas gigi, udah bahaya juga, ya. Bagaimana kalau ada orang terlambat pangkas gigi? Demikian pula bulu mata kita yang di atas ini sudah sampai di situ. Ini tanda kebesaran Allah, sehingga bulu ini tidak pernah terus nyambung terus, ya. Bisa kalau bangun tidur terlambat motong bulu mata, akhirnya nggak bisa melek, gendak. Allah Subhanahu wa taala, tapi ampusikum afala tubsirun. Jadi perhatikan kebesaran Allah dari diri kita. Lihat bagaimana anggota tubuh kita ini semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Lisan saja, ya, lisan yang kita lihat hanya sebongkah daging begitu, luar biasa nikmatnya, ya, untuk berzikir, untuk berdoa, bahkan kadang salah guna untuk mencela maki orang, ya kan. Tetapi ketika dalam makanan, coba lihat. Lisan kita ini luar biasa sekali, yaitu kedetilannya dalam rasa makanan, pokoknya. Bisa membedakan di antara buah-buahan walaupun sama-sama mangga. Kalau mangga dari mangga yang asam, mangga yang tidak, mangga dari mangga madu, mangga harum, dibedakan. Nasi saja dibedakan, bentuk beras saja dibedakan. Dan air pun, jus dibedakan walaupun sama namanya, bisa dibedakan oleh rasa lidah kita. Luar biasa. Seandainya, ya pernah kita jelaskan, seandainya Allah cabut perasa dari lidah kita 1 hari saja, nggak lama-lama,
Gimana kira-kira? Ya, makan jagung nggak beda dengan makan kerikil, gimana? Ya, minum kopi tidak beda dengan minum air got, tetap sama hitam. Tapi rasa tidak ada, gimana? Subhanallah. Jadi sangat jarang sekali kita coba memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah begitu banyak, apalagi bicara masalah anggota badan kita yang ada dalam tubuh ini ya, ada jantung, ada limpa, ada ginjal, macam-macam. Luar biasa. Siapa yang mengatur itu semua? Perjalanan darah kita siapa yang mengatur? Seandainya kita dibebaskan Allah SWT dalam satu hari untuk mengatur pengaliran darah kepada saraf-saraf kita, bagian-bagian tubuh kita, apa kita mampu? Maka kita lalai dari merenungkan tanda kebesaran Allah. Dan juga ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Perintah-perintah, larang-larang Allah, ibrah-ibrah, kisah-kisah. Lewat begitu saja. Wa imbihar bimu'tayatil hadar al-madiyah. Dan kita lebih terpengaruh, lebih silau mata kita. Ya, dengan berbagai bentuk kemajuan-kemajuan teknologi yang bersifatnya material ini. Hatta zannu annaha min maqduril bashar wahdahu. Sampai-sampai ada yang mengira bahwa itu adalah kehebatan manusia semata. Lupa kepada Allah yang memberikan nikmatnya. Fasaru yu'ajibun al-bashar, sampai mereka mengagungkan manusia. Wa yudikuna hadhil mu'tayat wa yudifuna hadhil mu'tayati ila majhudihi wa ikhtira'i. Mereka mengatakan segala penemuan-penemuan yang hebat ini mereka anggap itu adalah atas kehebatan usaha mereka sendiri, atas ciptaan mereka sendiri. Nah, lupa bahwa itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Ini tidak beda dengan apa yang diyakini oleh Qarun ketika Allah berikan kepada dia. Yang tadi kita sebutkan, harta yang banyak, dia membanggakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan harta yang banyak ini atas ilmu aku sendiri, kepintaran, aku berbisnis, bukan atas rahmat Allah. Dan juga sebenarnya manusia mengatakan hadali, ini hak aku ini. Ya, innama utituhu ala ilmin, ya. Dan surat Zumar yang termasuk surat Qasas, ya. Dia menganggap apa yang dia dapatkan adalah atas usaha ilmunya sendiri, tanpa ada ingat atas bantuan dan kemudian yang Allah berikan kepada dia. Ini orang yang jauh dari akidah yang benar. Kemudian wala tafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhil kainat. Mereka tidak pernah berpikir merenungkan tentang kebesaran zat yang telah memudahkan, ya, telah menciptakan segala makhluk ini. Wa uda'a hadhil khasais, dan Allah menyimpankan pada makhluk itu berbagai kekhususan-kekhususan yang mengagumkan. Ya, banyak sekali dalam makhluk-makhluk Allah, banyak hal yang mengagumkan, baik dalam bentuk obat-obatan, minuman, berbagai rahasia-rahasia yang ada pada ciptaan Allah. Ya. Nah, wa ujadal bashar wa atahu maqdirat ta'ala, dan Allah menciptakan manusia dan Allah berikan kemampuan kepada manusia itu untuk istikhraj hadil khasais, untuk mengeluarkan berbagai hal-hal kekhususan tersimpan dari benda-benda, ya, dari udara mereka bisa mengambil berbagai unsur-unsur, ya, yang mereka olah, ya, kemudian dari berbagai zat-zat mereka bisa membentuk berbagai macam bentuk ramuan-ramuan, obat segala macam atas kemudian Allah semua itu. Tapi manusia lupa tentang bahwa Allah lah yang memudahkan itu untuk mereka, dan Allah yang menciptakan segala hal-hal yang mereka upayakan itu. Mereka hanya sekedar mentarkib saja, ya, menyusun, berupaya atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu kemudahan untuk mereka melakukan penelitian-penelitian. Contoh sekarang corona saja. Sebagai pelajaran yang manusia sedang bangganya dengan kemajuan teknologinya, memuja-muja berbagai kemajuan-kemajuan di sana sini dalam penemuan-penemuan yang keahlian-keahlian diuji oleh assalamualaikum kelemahan manusia. Diciptakan virus corona untuk menimpa semua manusia di dunia, akhir semua manusia termenung, ya, terdampar, kehilangan segala teknologi yang mereka banggakan itu. Senjata alat tempur yang mereka banggakan tidak bisa menembak corona, ya. Dan obat-obat medis yang mereka banggakan selain medis hari ini bingung bagaimana cara untuk menemukan vaksin dan obat dari corona. Subhanallah. Itu Allah ingin buktikan ketika manusia sedang silau dengan penemuan-penemuan teknologinya. Allah berikan suatu pelajaran, hanya corona yang terlihat oleh mata saja, manusia sibuk, ya. Ketika mereka memikirkan alat pendeteksi gempa, alat pendeteksi apalagi tsunami, ya, mereka pikirkan, tapi bisakah? Ya, apa yang terjadi di Jepang, tsunami menimpa mereka? Mereka sudah punya alat pendeteksi, namun itu tidak ada manfaatnya kalau Allah sudah putuskan suatu perkara. Nah, inilah kalau orang-orang beriman,
dia semakin menemukan sesuatu dalam hidupnya, menempatkan sesuatu kemuliaan, menemukan sesuatu, dia akan semakin tunduk atas kebesaran Allah, dia semakin sadar ini atas pertolongan Allah. Dia bukan sombong, justru dia akan semakin mengagungkan Allah. Baik. Kemudian ya, Allah sebutkan dalam firman-Nya, dan Allah yang memudahkan mereka untuk mengambil manfaat dari makhluk-makhluk Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, apa yang kalian lakukan. Allah yang menciptakan. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidak mereka perhatikan tentang makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang telah Allah ciptakan dari berbagai hal. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dialah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi, dari air itu Allah keluarkan minas thamarat, dari buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Wa sakhkhar lakum, Allah yang memudahkan untuk kalian berlayar di lautan, ya, memudahkan untuk kalian berlayar di lautan, litajri fil bahri. Allah mudahkan kalian bagaimana cara membuat kapal, kemudian kalian untuk litajri fil bahri, untuk sebagai kendaraan di tengah lautan, dengan izin Allah bisa kapal itu berlayar. Wasakhkhar lakum anhar, bukan pula sungai-sungai. Allah tundukkan kepada kalian, Allah berikan kemudahan kepada kalian untuk mengolah sungai sebagai sumber tenaga listrik, sebagai sumber kehidupan untuk berternak ikan, untuk mendapatkan berbagai kekayaan-kekayaan alam yang ada di dalam sungai dan laut tersebut, ya kan, sebagai alat transportasi seterusnya. Wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar, Allah mudahkan kalian, Allah tundukkan kepada kalian juga matahari dan bulan, kalian mengambil faedahnya. Daibaini, ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, juga Allah tundukkan kepada kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, demikian Allah juga berikan kepada kalian apa yang kalian mohon kepadanya, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, ini sekali kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Akhirnya demikian penutup ayat itu. Betapa banyak Allah mudahkan kita. Namun manusia semakin diberikan kemudahan, datang kesombongan. Saat kesombongan itu datang, Allah tunjukkan kebodohan manusia itu. Allah tunjukkan kelemahan manusia itu. Maka ini terlihat secara cerita umat-umat yang berlalu dalam Al-Quran, ketika mereka sudah congkak dengan penemuan-penemuan mereka, dengan kekuatan mereka. Fir'aun bangga dengan pasukan yang begitu hebat. Ya, kaum Samud bangga dengan teknologi, ilmu arsitek yang hebat. Habis. Semua dihabiskan Allah. Saat itu Allah tunjukkan kelemahan mereka, kebodohan mereka, ya, bahwa mereka sebetulnya adalah makhluk yang diberi kemudahan oleh Allah dan mereka tidak punya apa-apa sebenarnya. Nah, ini kalau orang berakidah yang benar, hal itu terhindar dia dari kesombongan dalam dirinya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan asbahal baitu fil ghalib. Secara umum banyak rumah tangga secara umum sunyi dari pendidikan, ya, min taujihis salim, dari pendidikan yang baik. Sebenarnya bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa setiap anak itu dilahirkan atas fitrah, kullu maulidin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw nasirul majusani. Maka kedua orang tuanya memang anak tadi memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama Majusi. Maka ini sekarang pendidikan keluarga betapa tadi kita sebutkan lainnya untuk perhatikan akidah anak-anak mereka. Fa abawani lahuma daurun kabirun fi takwin ittijahil tifl. Dua orang tua itu ada punya peranan penting yang sangat besar dalam membentuk arah pemikiran tijah tifl, anaknya. Ya. Dari kecil sudah diiming-iming kamu nanti sebesar menjadi apa, gitu ya, ditanyakan pekerjaannya. Apa pekerjaan yang akan dilakukannya. Bukan ditanyakan hal-hal yang dimotivasi adalah untuk duniawi, tapi jarang kita memotivasi dia untuk hal-hal yang ukhrawi. Baik. Kemudian yang menyebutkan terbanyak jadi kelalaian keluarga. Ini maksud Syekh di sini adalah kelalaian keluarga untuk memberikan pendidikan akidah yang benar kepada anak-anak mereka. Penyebab penyimpangan akidah lagi adalah itu pengaruh dari media-media informasi. Baik media sosial maupun media yang ditonton, dibaca, TV dan segala macamnya ataupun yang dibaca. Ihjamu wasail ta'lim wal i'lam fi ghalib al-alam al-islami an ada'i muhimmatiha. Betapa lalainya, betapa yang pada media-media komunikasi dan informasi di dunia Islam, ya, itu tidak melaksanakan tugas yang mereka yang sebenarnya. Sehingga banyak sekali bahkan asbahat mahanijut ta'lim fil ghalib la yuli. Kemudian juga pendidikan di sekolah formal demikian juga la tuwali janibal
ad-din ihtimam kabiran, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan agama. Nah, itu jelas sekali. Aula tatawi asal, atau tidak sama sekali tidak peduli dengan pendidikan agama. Wa asbah wasail i'lam al-mar'iyah al-mas'mu'ah al-maqru'ah fi ghalib adat tadmir fil ghalib adat tadmir wa inhirafin. Sehingga jadilah wasail i'lam, media-media informasi, ya, baik yang dibaca maupun yang didengar, ya, baik yang dilihat maupun didengar maupun dibaca, kata beliau, secara umum adalah memiliki pengaruh menjadi senjata penghancur, ya, dan pengrusak akidah. Nah, betapa banyak sekarang